Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai energi panas. Pada video sebelumnya, kita telah mengulang mengenai hukum Newton. Baik hukum Newton 1, 2, maupun 3. Pada hukum Newton 1 disampaikan bahwa jika seseorang bergerak atau benda bergerak dengan kecepatan dan arah tertentu, maka kecepatan dan arah orang tersebut tidak akan pernah berubah selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Hukum Newton 2 menyampaikan bahwa besarnya gaya yang diberikan kepada sebuah benda sama dengan massa benda dikali percepatan benda tersebut bergerak. Sedangkan hukum Newton 3 mengatakan bahwa ada gaya aksi dan reaksi dari setiap benda ketika diberikan gaya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu gaya, maka selanjutnya kita bisa mengetahui apa itu usaha. Usaha dinyatakan sebagai W, di mana W itu adalah gaya dikali perpindahan. W adalah usaha dengan satuan Joule, F adalah gaya dengan satuan Newton, S adalah perpindahan dengan satuan meter. Kita perhatikan bahwa W atau usaha itu ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. W bernilai positif jika arah gaya dan arah perpindahan benda itu satu arah. Sedangkan W bernilai negatif jika arah gaya dan arah perpindahannya berlawanan arah. Nah, berikut ada dua kasus. Kasus yang pertama, orang mengangkat benda dari lantai menggunakan tangannya dengan gaya F sampai ketinggian 0,5 meter. Orang tersebut mempertahankan posisi ini selama 3 detik. Pada kasus kedua, orang mengangkat dengan tangannya benda sampai ketinggian 0,5 meter. Dia tidak menahannya selama 3 detik. Dia tidak diam ketika menahan selama 3 detik, tapi berjalan sejauh S. Berapakah perbandingan usaha yang dilakukan pada kasus 1 dengan kasus 2? Berapakah perbandingan usaha yang dilakukan oleh gaya F pada kasus 1 dan kasus 2? Apakah sama? Apakah usaha pada kasus 1 lebih besar pada kasus 2? Atau usaha pada kasus 2 lebih besar daripada kasus 1? Nah, coba kita perhatikan bahwa W sama dengan F kali S. Gaya kedua benda sama, sama-sama mengangkat ke atas dengan gaya F. Bagaimana jaraknya? Jaraknya juga sama. Jaraknya adalah 0,5 meter. Nah, bagaimana dengan S perpindahan ini? Ini bukanlah perpindahan yang disebabkan oleh gaya vertikal ke atas. Ini perpindahan ini diakibatkan karena orang berjalan, bukan karena oleh gaya F ini. Sehingga tidak ada usaha yang dilakukan oleh gaya F terhadap perpindahan S. Sehingga jawabannya adalah usaha yang dilakukan oleh gaya F pada kasus 1 maupun kasus 2 adalah sama. Kita lanjutkan. Setiap usaha membutuhkan energi. Ada banyak energi di sekitar kita. Dan kita kelompokkan menjadi 3.
Pertama adalah energi kinetik. Contoh dari energi kinetik adalah energi panas, energi mekanikal, energi elektrikal, energi magnetik. Lalu ada energi potensial. Energi potensial adalah energi potensi dari sebuah benda untuk mengeluarkan energi. Jadi dia energinya bisa digunakan nanti-nanti. Seperti kimia. Kita semua contoh sederhana adalah baterai. Energi yang bisa kita gunakan ketika kita membutuhkannya. Lalu ada energi dari benda elastis. Ini adalah juga energi potensial. Elastisitas benda dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu diperlukan. Ada energi nuklir. Dan terakhir adalah sering kita ketahui energi gravitasi. Energi gravitasi ini sering juga disebut dengan energi potensial. Lalu ada sumber energi lainnya. Energi cahaya. Energi suara. Nah, energi tidak pernah hilang, tapi dia bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ada energi potensial berubah menjadi energi kinetik, seperti pada kendaraan yang naik turun. Ketika kita naik, ketika turunnya akan meluncur ke bawah. Lalu ada energi dari matahari, energi cahaya, berubah menjadi energi kimia dalam proses fotosintesis. Lalu ada energi kimia, berubah menjadi energi mekanikal. Energi mekanikal, bunyi-bunyian atau segala macam dari tangan kita, berubah menjadi energi suara. Elektrikal berubah menjadi cahaya. Kimia berubah menjadi panas. Macam-macam. Energi tidak hilang, tapi dia bisa berubah bentuk. Energi, sekali lagi, setiap usaha butuh energi. Satuan dari energi adalah joule. Dan 1 joule itu sama dengan 1 nanometer. Sama dengan 1 Newton meter. F kali S. Newton meter. Itu sama dengan joule. Energi pada atom menggunakan satuan elektrovolt. Di mana elektrovolt sama dengan 1,6 kali 10 minus 19 joule. Salah satu bentuk energi adalah energi panas. Energi panas dinyatakan dalam persamaan Q sama dengan mc delta T. Di mana Q adalah energi panas, satuannya joule. M adalah massa, satuannya kilogram. C kecil ini, kalor jenis zat, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Delta T adalah perubahan suhu. Boleh perubahan suhu dalam derajat Celcius ataupun perubahan suhu dalam Kelvin. Kalor jenis zat ini tergantung pada jenis zat. Air, kalor jenis zatnya adalah 4180 joule per kilogram derajat Celcius. Ini artinya untuk menaikkan suhu 1 kilogram air sebanyak 1 derajat Celcius dibutuhkan energi 4180. Alkohol. Untuk menaikkan 1 kilogram alkohol, untuk menaikkan suhu 1 kilogram alkohol sebanyak 1 derajat Celcius diperlukan energi sebanyak 2400 joule. Nah, dari sekian banyak daftar ini, yang paling mudah dinaikkan suhunya adalah emas. Ternyata emas untuk menaikkan suhunya 1 derajat Celcius butuh energi paling sedikit, yaitu sebanyak 126 joule. Nah, di samping joule,
satuan energi lainnya adalah kalori. Kalori adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan temperatur dari 1 gram air sebanyak 1 derajat Celcius. Berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk 1 gram air? 1 gram, masanya 1 gram, dikali 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Ini kita ganti menjadi 4,180 ini kita ganti karena ini kilogram, ini menjadi 4, kita bulatkan ya, 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Dengan kenaikan suhunya 1 derajat Celcius. Ternyata ini sama dengan 4,2 Joule. 4,2 Joule inilah definisi dari 1 kalori. 1 kalori adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan temperatur dari 1 gram air sebanyak 1 derajat Celcius. Energi panas. Energi panas dapat berpindah. Pada udara, dia menggunakan, pada medium udara, dia akan melakukan radiasi. Pada fluida, dia akan melakukan konveksi. Sedangkan pada medium padat, dia akan melakukan konduksi. Itulah macam-macam cara energi panas ditransfer. Terima kasih, sampai jumpa.